ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali tuh. Makane kowe rasa kakek cangkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa lagi dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Itu udah lihat videonya belum yang di depan? Melucukan. Ada beberapa video sebenarnya tentang profesor. Ini profesor ya gelarnya kalau tidak salah. Profesor Refli Harun. Saya lihatnya ingin ketawa gitu. Makanya ingin ketawa mulu. Di beberapa video sebelumnya itu banyak yang apa namanya? Perilakunya itu, kalau tadi kan ucapannya jadi blunder. Dia ingin apa namanya? Ingin menyerang Pak Jokowi. Cuma kalimatnya ternyata bisa jadi gol. Bisa jadi umpan lambung, bisa jadi umpan. Bisa jadi umpan yang terus dieksekusi sama Ade Armando. Ya Allah, aku mereka bingung gitu ya. Mereka bingung. Di Indonesia kok masalah ijazah. Iya, bodoh sekali. Bodoh sekali. Ini bukan satu-satunya video. Masih ingat dulu waktu waktu awal mula munculnya kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu. Itu kan yang tren itu adalah apa? Analisis Ella. Analisa menggunakan Ella. Yang pertama kali ya tentunya Rosuryo dengan ini Rismon Sianipar. Kemudian setelah itu muncul seorang anak kecil, anak kecil, maksudnya anak muda, masih muda sekali, yang dikenal dengan akunnya Topi Merah. Beberapa kali diundang podcast sama ini Bang Refli Harun, sama Bang Profesor ini. Bang Profesor, pernah dikibuli kan sama anak kecil si Topi Merah itu. Bukan dikibulin, apa sih namanya? Ya, si Topi Merah ini juga karena dia mungkin punya kemampuan IT. Kemudian dia menganalisa sama seperti Rosuryo menggunakan Ella. Kemudian dia mengambil kesimpulan sama seperti Rosuryo. Kesimpulannya yaitu menurut metode Ella itu tadi itu, sesuai dengan metode Ella tadi itu, apa namanya, bisa disimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Menurut mereka. Satu kali kan itu ada seorang mantan rektor UGM yang diwawancari sama Rismon. Kemudian dia mendukung argumen-argumennya Rismon, dan mengatakan bahwa ada dugaan bahwa benar ijazahnya Jokowi palsu. Rismon waktu itu semakin kuat. Rismon CS itu
dengan Refli Harun itu kelompoknya lah. Itu semakin kuat karena ada mantan rektor UGM yang menguatkan argumen-argumen mereka. Hanya saja di kemudian hari kayaknya ini dapat ancaman. Ya ancamannya apa ya? Ancamannya dipolisikan, dipidanakan gitu ancamannya. Ya jelas lah nggak terima. Pasti nggak terima gue punya Jokowi. Pasti ada ancaman pidana. Karena jelas sekali. Kalimatnya itu jelas. Akhirnya kayaknya besoknya itu rektor ini meminta maaf ya. Saya lupa nama rektornya siapa. Sofyan Effendi atau siapa. Punya mantan rektor UGM. Kemudian membuat surat terbuka, surat klarifikasi secara terbuka. Beredarlah surat ini. Kemudian surat ini langsung gercep sama si topi merah ini dianalisa dengan menggunakan langsung disampaikanlah kepada Bang Refli Harun ini. Waktu itu saat masih live gitu kan, sedang live diteleponlah. Katanya bagaimana status ini surat klarifikasi permintaan maaf ini dari mantan rektor ini katanya. Maka kata anak tersebut, si topi merah itu mengatakan bahwa setelah saya analisa dengan metode ELA katanya, ternyata ini tanda tangannya diduga palsu gitu. Akhirnya percayalah ini Refli Harun ini. Percayalah si Refli Harun ini. Masih ingat kan itu? Ada videonya itu. Kecuali kalau sudah di take down sama Bang Refli ini. Setelah itu ketika ini kan lagi live, setelah kemudian ditutup, setelah ditutup tiba-tiba begitu live belum selesai, tiba-tiba si anak ini nelpon sang profesor ini. Apa yang dikatakan? Katanya, mohon maaf Pak, benar ternyata surat ini benar adanya, jadi bukan surat yang dibuat, bukan surat palsu gitu. Coba bayangkan bagaimana malunya ini sang profesor ini. Sang profesor aja bisa jadi permainannya anak kecil loh. Ya karena apa? Ya karena sang profesor ini menggunakan akalnya ini hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Itu tadi. Aduh. Nah, itu salah satunya ya, di antaranya. Jadi ada 2 poin tadi itu. Terus ada satu video lagi, waktu itu kalau nggak salah, mungkin saya lupa ini apa di iNews apa di Kompas itu, di acara itu debat itu. Waktu itu ada yang penasehat kepolisian itu, penasehat Polri itu. Siapa namanya? Lupa saya itu. Ada yang penasehat Polri itu yang sering diundang di TV itu. Haryanto Sutadi atau siapa lupa saya. Bang Refli ini memaparkan hasil surveinya. Survei saya lupa di akun YouTube-nya mungkin ya, survei atau di akun Instagram-nya saya lupa. Pokoknya Bang Refli ini mengadakan survei secara internal. Maka diterangkanlah, maka sekitar sekian puluh persen. Artinya menurut surveinya dia, jadi sekitar berapa 90% atau berapa saya lupa. Artinya tinggi lah tingkat orang yang sudah tidak percaya lagi sama Jokowi itu tinggi. Oh, bukan Arianto, mantan Kabar Eskrim. Kalau tidak salah, siapa itu? Susno Duaji. Nah, itu di waktu itu dia memaparkan bagaimana surveinya dia itu, dia sudah percaya diri banget. Dia paparkan semua surveinya. Intinya pada survei itu namanya Jokowi itu udah hancur gitu.
sesuai menurut surveinya Bang Refli Harun ini, sang profesor ini katanya. Ternyata ini juga jadi bumerang. Makanya kata Pak Susno, ya bagus itu katanya. Itu kan menunjukkan bahwa bisa jadi bukti bahwa pencemaran nama baik itu ada. Buktinya sesuai dengan dengan survei yang Bang Refli sampaikan tadi, ada pencemaran nama baik. Jadi 3 kali dipermalukan di depan umum. Ya Bang Refli Harun ini. Kasihan banget aku saya lihat. Ya dia seharusnya kan berpikir secara dengan logika yang sehat gitu kan. Dia kan mengatakan bahwa akal yang sehat itu juga harus di-drive. Ternyata mungkin yang ngedrive akal sehatnya dia itu hawa nafsunya. Ya, kemungkinan dia ditakdirkan untuk selalu dipermalukan, ditakdirkan oleh Tuhan untuk selalu dipermalukan. Kasihan banget, Bang. Saya perhatikan benar-benar kasihan. Padahal ya kita tahu lah Bang Refli ini sebenarnya orang cerdas, orang pintar sebenarnya. Ya, ya lihat saja gelarnya kan profesor toh. Profesor itu kan menunjukkan bahwa ini orang adalah orang cerdas, orang pintar gitu kan. Hanya saja ya mungkin dia masih memiliki dendam, masih menyimpan dendam karena dulu pernah diberhentikan waktu jadi komisaris di zamannya Pak Jokowi gitu. Entah apa sebabnya. Nah, setelah itu kemudian dendam ini berlarut-larut hingga sekarang sehingga selalu memojokkan Pak Jokowi. Bagaimana caranya menghancurkan nama besarnya Pak Jokowi sampai namanya Pak Jokowi itu tidak besar lagi gitu. Karena yang dikhawatirkan setelah Pak Jokowi tidak ada pun nanti ada penerusnya yaitu dari generasi-generasinya, dari keturunan-keturunannya. Makanya setelah Pak Jokowi mungkin Gibran nanti yang disasar gitu. Halo Bang Repli. Kalau engkau katakan bahwa akal yang sehat itu harus di-driven katanya kan kayak dalam di dialognya itu. Ya benar harus di-driven. Akal sehat itu harus ada yang menyetir. Yang menyetir itu apa? Hati nurani yang bersih, bukan hati nurani yang penuh dendam, bukan hawa nafsu yang penuh kedengkian, kebencian dan seterusnya. Oke, teman-teman. Tapi begitulah dalam kehidupan ya. Ada kebaikan, pasti ada keburukan gitu. Ada kelurusan, pasti ada kebengkokan gitu. Oke, teman-teman, sekian saja ya. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, kemudian dijauhkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan, ingin mengacaukan negeri ini. Pokoknya semoga orang-orang yang ingin mengacaukan negeri ini Allah lemparkan ke laut supaya tinggal bersama Nyi Roro Kidul. Oke, semoga ya dimunculkan di negeri ini pemimpin-pemimpin yang amanah-amanah, yang adil, sehingga rakyatnya bisa aman, damai, sentosa, tentram sampai hari kiamat. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.